Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teknologi CRISPR Clustered Regularly Interspaced Slot Palindromic Repeat telah menjadi pusat perhatian dalam dunia sains karena potensinya untuk merevolusi berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, dan bioteknologi. Dengan kemampuannya yang luar biasa, teknologi ini berguna untuk mengedit genom dengan presisi tinggi. CRISPR membuka peluang baru dalam penelitian genetik dan terapi penyakit. Kali ini kita akan membahas secara mendalam insyaallah tentang CRISPR ini, mulai dari dasar ilmiahnya hingga aplikasinya atau penerapannya yang luas dalam berbagai bidang. Kawan-kawan, CRISPR adalah teknologi yang memungkinkan saintis atau ilmuwan untuk mengedit bagian tertentu dari genom dengan presisi yang sangat tinggi. Teknologi ini kawan-kawan menggunakan potongan kecil RNA sebagai panduan untuk menemukan dan mengedit bagian tertentu dari DNA. Dengan menggunakan enzim Cas9 yang bertindak seperti gunting molekuler, CRISPR dapat memotong DNA pada titik tertentu dan memungkinkan penyisipan atau penggantian gen baru. Nah, kawan-kawan, pengembangan CRISPR dimulai dari penelitian mikrobiologi yang mempelajari tentang mekanisme pertahanan bakteri terhadap virus. 1987 ilmuwan Jepang menemukan sekuens DNA yang berulang pada bakteri coli atau Escherichia coli yang kemudian dikenal sebagai CRISPR. Nah, penelitian lebih lanjut pada awal 2000-an mengungkapkan bahwa teknologi ini adalah bagian dari sistem kekebalan adaptif bakteri yang melawan infeksi virus dengan memotong DNA virus. Nah, tahun 2012 kawan-kawan, Jennifer Doudna dan Emmanuel Carpentier berhasil mengadaptasi sistem ini untuk mengedit genom, membuka jalan bagi berbagai penelitian atau aplikasi di bidang sains dan kedokteran atau di bidang kesehatan. Nah, teknologi ini kawan-kawan bekerja dengan menggunakan RNA panduan atau guide RNA untuk menargetkan urutan DNA spesifik dan enzim Cas9 untuk memotong DNA pada lokasi yang diinginkan. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting kawan-kawan. Yang pertama adalah desain RNA panduan. RNA panduan dirancang untuk mencocokkan urutan DNA dari target tersebut. Yang kedua yaitu pembentukan kompleks RNA panduan bergabung dengan enzim Cas9 membentuk kompleks yang siap untuk menemukan dan memotong DNA target. Yang ketiga, peningkatan ke DNA target. Nah, kompleks RNA ini sama Cas9 mencari dan mengikat urutan DNA yang sesuai dengan RNA panduan. Kemudian yang keempat, pemotongan DNA. Cas9 memotong kedua urutan DNA tersebut pada titik yang ditentukan. Yang kelima, perbaikan DNA tentunya. Sel kemudian memperbaiki pemotongan tersebut seringkali menggunakan template DNA baru untuk menyisipkan atau menggantikan gen. Kemudian kawan-kawan, apa saja komponen utama dari CRISPR ini? Yang pertama yaitu DNA panduan atau guide RNA. RNA panduan ini kawan-kawan adalah molekul RNA yang pendek yang sengaja dirancang untuk mencocokkan urutan spesifik pada DNA target. Nah, RNA ini mengarahkan enzim Cas9 ke lokasi yang tepat di genom. Kemudian yang kedua, enzim Cas9. Cas9 adalah enzim yang bertindak sebagai gunting molekuler yang memotong DNA pada titik yang ditentukan oleh RNA panduan.
Tanpa JRIS-9, sistem JRISPR tidak akan dapat memotong DNA dan mengedit genom. Kemudian kawan-kawan, bagaimana sebenarnya metode pengeditan genom dengan teknologi JRISPR ini? Pemotongan DNA adalah langkah pertama dalam proses pengeditan genom. Dengan menggunakan JRISPR dapat membuat potongan pada lokasi spesifik yang dibutuhkan di dalam DNA, memungkinkan penghapusan atau penyisipan dari gen baru, kawan-kawan. Kemudian penyisipan dan penggantian gen. Setelah DNA dipotong, sel menggunakan mekanisme perbaikan alami untuk menyisipkan atau menggantikan gen yang diinginkan. Ini mencakup atau memungkinkan saintis atau peneliti untuk menambahkan gen baru atau menghapus gen yang tidak diinginkan dari suatu genom. Kemudian pengaplikasian JRISPR ini dalam kedokteran bagaimana sih? Sangat berguna atau tidak? Yang pertama, ini digunakan sebagai terapi gen, kawan-kawan. Terapi gen adalah salah satu aplikasi paling menjanjikan dari teknologi JRISPR ini. Dengan mengedit gen yang bertanggung jawab atas penyakit genetik, JRISPR dapat memberikan solusi permanen untuk kondisi yang sebelumnya tidak dapat diobati atau sulit diobati. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan kanker atau kanker. JRISPR juga digunakan untuk mengembangkan terapi baru untuk penyakit kanker dengan menargetkan dan mengedit gen yang terlibat dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. JRISPR dapat membantu menghentikan perkembangan penyakit tersebut, insya Allah. Kemudian yang ketiga, penyakit genetik. Nah, penyakit genetik ini kawan-kawan seperti fibrosis kistis, kemudian anemia sel sabit, kemudian penyakit Huntington misalnya, adalah beberapa kondisi yang dapat diobati dengan teknologi JRISPR ini. Dengan mengedit mutasi genetik yang menyebabkan penyakit ini, JRISPR menawarkan harapan baru bagi pasien dan tentunya bagi keluarga pasien. Kemudian selanjutnya JRISPR dalam teknologi atau dalam bidang pertanian sangat berguna sekali untuk agar tanaman bisa tahan hama. Dengan menggunakan teknologi ini, kawan-kawan ilmuwan dapat mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga dapat mengurangi atau bahkan meniadakan kebutuhan akan pestisida. Yang kedua, yaitu peningkatan nilai gizi dari sebuah tanaman. JRISPR adalah teknologi digunakan untuk meningkatkan nilai gizi tanaman. Misalnya, ilmuwan telah berhasil mengedit gen pada tanaman padi untuk meningkatkan kandungan vitamin A-nya. Ini sangat membantu untuk mengatasi kekurangan gizi di beberapa daerah atau berbagai belahan dunia. Nah, di samping itu kawan-kawan, apa saja dampak etik dan dampak sosial dari teknologi JRISPR ini? Teknologi ini menimbulkan berbagai pertanyaan, kawan-kawan. Pertanyaan etik dan pertanyaan sosial. Isu seperti modifikasi genetik manusia, potensi penyalahgunaan teknologi, kemudian dampaknya apa saja pada ekosistem, adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan oleh para saintis, oleh para ilmuwan. Diskusi publik dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi JRISPR digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian, apakah regulasi dan kebijakan sudah ada? Kawan-kawan, regulasi tentang JRISPR bervariasi di seluruh dunia. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih ketat, sementara beberapa negara lain lebih terbuka terhadap eksperimen dan aplikasi dari teknologi JRISPR ini.
kerangka kebijakan yang jelas dan transparan diperlukan untuk memastikan keamanan dan efikasi penggunaan teknologi ini. Kawan-kawan, masa depan teknologi CRISPR ini bagaimana? Sangat cerah dengan banyak kemungkinan baru yang terus muncul. Misalnya dari terapi gen yang lebih efektif hingga tanaman terhadap perubahan iklim misalnya. Potensi CRISPR ini tampaknya tidak terbatas. Penelitian dan berbagai inovasi berkelanjutan akan selalu dilakukan, terus mendorong batasan apa yang mungkin bisa dicapai dengan teknologi ini. Banyak studi kasus kawan-kawan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran keberhasilan dan kegagalan dari teknologi ini. Studi kasus CRISPR mencakup berbagai kisah sukses dan tantangan-tantangan baru, dari keberhasilan dalam menyembuhkan penyakit genetik pada hewan hingga tantangan etik dalam aplikasi terhadap manusia. Setiap kasus memberikan pelajaran berharga tentang potensi dan batasan yang perlu dari teknologi CRISPR ini. Nah kawan-kawan, ada banyak pertanyaan yang sering muncul tentang teknologi ini. Salah satunya adalah tentang resiko menggunakan teknologi CRISPR ini. Teknologi ini kawan-kawan memiliki potensi untuk menyebabkan mutasi off target, di mana DNA yang tidak diinginkan terpotong atau diubah. Ini bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dan memitigasi risiko yang akan ditimbulkan nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah CRISPR legal? Legalitas teknologi ini bervariasi di berbagai negara. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa negara mengizinkan penggunaan teknologi CRISPR untuk penelitian dan eksperimen dan aplikasi medis dengan regulasi yang cukup ketat. Sementara yang di belahan lain, di negara lain melarang penggunaannya pada manusia. Pertanyaan berikutnya yang muncul, bagaimana CRISPR bisa mempengaruhi evolusi. Teknologi ini kawan-kawan memiliki potensi untuk mempercepat evolusi dengan memungkinkan modifikasi genetik yang sangat cepat dan terarah. Ini dapat memiliki dampak jangka panjang kawan-kawan pada populasi dan pada spesies tertentu. Apakah teknologi CRISPR ini dapat mengobati semua penyakit genetik? Pertanyaan berikutnya. Al-jawab, tidak semua penyakit genetik dapat diobati dengan teknologi CRISPR ini. Untuk saat ini ya, beberapa keadaan terlalu kompleks atau bisa melibatkan terlalu banyak gen untuk diedit secara efektif. Akan tetapi penelitian terus berlanjut, terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Kemudian bagaimana cara kerja CRISPR pada manusia sebenarnya? Kawan-kawan, pada manusia teknologi ini digunakan untuk mengedit dan dalam sel-sel yang diambil dari tubuh dan kemudian ditransplantasikan kembali setelah diedit. Dan metode lain termasuk terapi in vivo misalnya, di mana CRISPR langsung disuntikkan ke dalam tubuh untuk mengedit gen secara langsung. Ada pertanyaan, apakah CRISPR mahal biayanya? Tentu jawabnya bisa bervariasi tergantung pada aplikasi atau penerapan dan kompleksitas dari prosedur penerapannya kawan-kawan. Saat ini teknologi ini cukup mahal tentunya, tetapi biaya diperkirakan akan menurun seiring dengan kemajuan. Tentunya kemajuan teknologi dan peningkatan skala produksi. Nah, kawan-kawan, CRISPR adalah teknologi revolusioner sebenarnya dengan potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, dari bidang kedokteran ke bidang kesehatan hingga pertanian. Meskipun masih ada tantangan etik kawan-kawan, tantangan sosial dan tantangan teknis yang perlu diatasi, manfaat teknologi ini jauh lebih besar dengan regulasi yang tepat
yang ketat, dan penelitian yang berkelanjutan tentunya kawan-kawan. Teknologi ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan pada kehidupan manusia. Sebenarnya kalau saya pribadi kawan-kawan kritis sedap dengan teknologi ini. Karena apa? Teknologi sangat bagus. Namun kalau diaplikasikan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, ini yang berbahaya. Seperti yang sudah kawan-kawan. Vaksin untuk hewan digunakan untuk manusia misalnya. Dan banyak sebagainya. Mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi, para ilmuwan juga, para stakeholder, para penyandang dana senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai etikat baik, menggunakan niat mereka dengan hati mereka untuk benar-benar kemaslahatan, tidak hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata. Baik kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran, input baru, dan memberikan output yang baik. Silakan di-share video ini dengan kawan-kawan Anda, dengan murid Anda, dengan mahasiswa Anda. Kalau Anda merasa ini berguna, jangan lupa like, subscribe, dan share. Share silakan di media sosial, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di media sosial yang Anda punya. Sehingga ini tersebar bahwa someday, entah bulan depan, entah tahun depan, akan ada teknologi JRHPR ini yang sedang dikembangkan saat ini dan belum banyak yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.